Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang abstrak dan interface. Nah, agenda pada video kali ini kita akan membahas tentang abstrak method, abstrak class, dan interface. Abstrak method, teman-teman pasti sudah pada mengenal method ya, ataupun function. Tapi, apakah abstrak method itu? Abstrak method merupakan sebuah metode yang memiliki modifier abstrak. Kalau teman-teman tahu modifier itu public, private, ataupun no modifier. Nah, tapi pada abstrak method ini, modifiernya adalah abstrak. Abstrak method dideklarasi tanpa implementasi. Dalam kurung, tanda kurung kurawal dan isi-isinya itu tidak perlu diisikan. Hanya nama saja dapat kita lihat pada slide berikut ini. Untuk membuat abstrak method, dapat kita buat seperti berikut ini. Kita memberikan modifier abstrak, lalu return type-nya seperti apa. Dalam kasus ini, saya memberikan void. Kalau teman-teman ingin membuat integer, bebas, terserah. Lalu disertai dengan nama pada function abstrak ini, lalu disertai dengan parameter. Tapi untuk abstrak method, langsung kita beri titik koma dengan menutupnya. Nah, abstrak class merupakan kelas yang dideklarasi sebagai abstrak. Abstrak class mirip dengan kelas pada umumnya, hanya saja kelas ini tidak dapat diinisialisasi seperti pada kelas biasa. Namun, abstrak class dapat di-extend pada kelas-kelas lainnya, sesuai dengan seperti konsep inheritance. Contoh pada bahasa pemrograman Java. Jika kita ingin membuat sebuah abstrak class, maka kita dapat membuatnya seperti berikut ini. Abstrak, lalu class, lalu nama kelas tersebut. Di dalamnya baru diisikan property maupun function dan abstrak functionnya. Seperti contoh pada slide ini, terdapat satu buah abstrak class yaitu show max speed. Dan function seperti biasa yaitu yang mereturn int yaitu get wheel numbers. Nah, saat kita membuat abstrak class dan melakukan extend pada kelas tersebut, kita akan diminta untuk mengimplementasi atau mengoverride abstrak method yang ada pada kelas parentnya atau kelas abstrak tersebut. Dan akan muncul suggestion seperti berikut ini. Trial apps is not abstract and does not override abstract method show max speed in vehicle. Nah, yang artinya dia meminta untuk melakukan override method pada kelas function abstrak tersebut. Nah, yang selanjutnya kita akan mengenal interface. Interface merupakan kelas yang mirip dengan abstrak class. Kelas interface tidak dapat diinisialisasi dan hanya dapat diimplementasi pada kelas lain. Namun berbeda dengan abstrak class, format variabel pada interface class adalah final dan format metodenya adalah abstrak. Interface class dapat mendapat lebih dari satu extend dari interface class lainnya. Nah, untuk membuat kelas interface kita dapat melakukannya seperti berikut ini. Interface sports, kurung buka, kurung kurawal tutup, lalu di dalamnya diberi functionnya. Pada bagian ini kita akan melihat bahwa kita dapat membuat sebuah interface dengan nama yang hampir sama, sport 1, sport 2, sport 3. Lalu di dalamnya terdapat function-function masing-masing set home tim 1, set visiting tim 1 dengan satu parameter. Lalu pada interface selanjutnya juga sama, dibikin hal yang sama. Nah, setelah itu jika kita ingin mengimplementasikannya pada sebuah kelas, kita dapat langsung menggunakan kata kunci implement disertai dengan sport 1, sport 2, dan sport 3. Selanjutnya, kita akan menerima garis merah ataupun error seperti yang teman-teman lihat pada layar ini, trial apps-nya error. Nah, kenapa? Karena implement harus mengimplementasi metode-metode yang ada pada sport 1, sport 2, dan sport 3. Jika kita mengimplementasi semuanya, maka akan muncul function-function seperti berikut ini, yang sudah dibuat pada interface-interface-nya. Nah, perbedaan antara abstract class dan interface class. Pertama, abstract class variabelnya bebas. Jadi mau apa saja bebas, tapi interface harus public static final. Jadi interface itu hanya dapat menerima public static final variable.
Lalu untuk konstruktor, untuk abstrak kelasnya, objek tidak bisa langsung dibuat melalui abstrak kelas, namun harus melalui kelas yang diturunkan dari abstrak kelas. Sementara interface tidak ada konstruktor. Nah, untuk metode, abstrak kelas itu boleh membuat sebuah metode, baik itu yang ada returnnya maupun void maupun abstrak method juga boleh. Tapi interface harus public abstract, tidak boleh yang lain. Karena pada interface itu tidak dapat diisikan atau tidak dapat menginisialisasi konten atau isi dari sebuah function. Nah, kalau teman-teman bingung ya, biasanya kenapa sih gunanya abstrak dan interface itu apa? Interface class merupakan patokan dasar bagi fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh sebuah aplikasi. Dengan kata lain, interface dapat dikatakan sebagai desain dari sebuah aplikasi. Namun, untuk pembuatan framework akan lebih tepat jika kita menggunakan abstract class. Nah, jika interface merupakan desain dasar dari sebuah kelas, maka abstract class merupakan cetakan dasar dari sebuah kelas. Dengan menggunakan abstract class, selain kita dapat mengubah desain aplikasi kita, kita juga dapat memberikan petunjuk bagi rekan kerja kita. Apa yang harus dikerjakan melalui kelas tersebut, melalui variabel ataupun metode yang sudah terdapat di dalam abstract class tersebut. Jadi kegunaan dari abstract dan interface itu seperti layaknya jika template ya, template bagi untuk teman-teman bekerja di dalam kelompok. Kadang-kadang saat kita bekerja dalam kelompok memiliki kesukaan atau preference masing-masing dalam memberikan nama, variabel, ataupun metode. Nah, guna dari abstract dan interface ini untuk menyamakan hal-hal tersebut agar tidak membingungkan antara satu maupun yang lain. Oke, sekian materi pada video kali ini. Teman-teman dapat mengakses materi di learn.uc.ac.id. Dan video pada kali ini, terima kasih.